Saat dua abadi mengepakkan sayap mereka dan perlahan-lahan mendarat di atas kepala semua orang, Qin Yichen akhirnya menghentikan gerakannya. Waktunya tidak banyak, tepat. Qin Yichen berdiri dan menatap dua makhluk abadi yang berkibar di langit, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Saat kesadarannya berangsur-angsur menyebar, Qin Yichen bisa melihat kekuatan orang-orang ini, yang tidak jauh berbeda dari orang percaya biasa. Setidaknya di kuil manapun, Qin Yichen dapat dengan mudah menangkap banyak orang seperti itu. Dengan pemahaman dasar tentang kekuatan lawan, Qin Yichen memancarkan cahaya dingin. Orang-orang ini sangat mirip dengan diri mereka sebelumnya, terjebak di dunia kecil, dan belum pernah melihat dunia nyata di luar. Kekuatan tingkat orang percaya belaka, berani menyebutnya peri, benar-benar tidak menempatkan dewa liar yang tak terhitung jumlahnya di luar, serta 12 dewa utama di mata. Pada saat ini, Qin Yichen memang berdiri, tetapi dia adalah satu-satunya yang berdiri di antara hadirin. Ketika orang lain melihat kedatangan yang abadi, mereka berlutut serempak, menghadap orang-orang di langit. Bahkan orang-orang yang dulunya paling kejam, sekarang menundukkan kepala dan tidak berani mengeluarkan suara. Sebelum Sang Xian muncul, mereka memiliki banyak kesempatan untuk memanjakan diri, menjadi sombong, dan bahkan melakukan apapun yang mereka inginkan, dan berbicara dengan bebas. Tetapi sekarang, ketika Sang Xian muncul, mereka tetap diam. Karena takut tindakan mereka akan menyinggung perasaan abadi dan menghukum mereka. Di belakang Qin Yichen, Lin Bai meremas tinjunya. Selama Qin Yichen memberi perintah, yang disebut keabadian tinggi ini akan dihancurkan menjadi daging dan kemudian dihancurkan. Tapi jelas, Qin Yichen tidak punya rencana untuk terburu-buru. Di atas, saya mendengar bahwa Anda ingin mengumpulkan pedang. Saya tidak tahu jenis pedang apa yang Anda inginkan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tindakan Qin Yichen tidak menyinggung Sang Xian, tetapi membuat ketiganya menatapnya. Tiba-tiba, seseorang muncul di depan Qin Yichen. Kecepatan seperti itu membuat Qin Yichen sedikit mengernyit. Oh, sepertinya kamu masih memiliki beberapa cara. Ini lebih kuat dari yang aku harapkan. Qin Yichen menatap orang di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia ceroboh, mengabaikan kemungkinan cara tersembunyi. Sekarang tampaknya orang yang berdiri di depannya memiliki setidaknya kekuatan seorang mukmin yang taat. Namun, ini masih terlalu lemah. Pria itu menatap Qin Yichen dan tampak sangat bingung. Setelah dia menggunakan cara seperti itu, mengapa Qin Yichen masih begitu acuh tak acuh? Lagi pula, menurutnya, kecepatan seperti itu sudah mencengangkan. Kamu terlihat baik. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Apakah ini penting? Pihak lain memandang Qin Yichen secara tak terduga, mondar-mandir di tempat, dan kemudian menatap Lin Bai. Apakah kalian bersama? Qin Yichen mengangguk. Ini pelayanku. Ekspresi pihak lain tiba-tiba berubah positif, dan kemudian dia memandang Qin Yichen. Baiklah, karena kamu di sini, itu berarti kamu memiliki kepercayaan diri penuh. Lebih baik untuk mengambil pedang yang kamu tempa dan melihatnya. Saat Qin Yichen menyerahkan pedang di tangannya, setelah keheningan singkat, pihak lain tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya ke tanah. Jika kamu berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kamu dapat mengguncang status kami sebagai peri, kamu dapat mencobanya denganku. Setelah itu, pria itu berjalan langsung ke pria lain di sampingnya, dan matanya yang dingin menyapu pedang gemetar di tangan pria itu. Pendekar pedang ini memiliki penampilannya sendiri, bunuh saja. Pisaunya bengkok, tidak sempurna, bunuh. Melihat bahwa pihak lain begitu kiri di depannya, Qin Yichen tidak tahu apakah ini adalah praktik setiap upacara pembacaan pedang. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk memenangkan hati orang-orang. Pertama mengumpulkan hati orang, dan kemudian menghotbahkan doktrin kuil Tuhan. Dalam arti, ini adalah cara tercepat untuk memperluas orang percaya. Tunggu sebentar. Qin Yichen melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih orang di depannya. Tubuh pria itu tiba-tiba hancur, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membunuh Qin Yichen secara langsung. Meskipun jalan pihak lain aneh, Qin Yichen sudah siap. Dia memutar tangannya yang terulur sedikit, dan energi spiritual meledak dengan kekuatan iman. Berubah menjadi pusaran tak terlihat, memutar semua bilah yang baru saja keluar. Bersama, berubah menjadi tumpukan besi tua. Bang! Saat bongkahan besi itu jatuh ke tanah, Qin Yichen mengangkat kepalanya dengan ringan dan melihat ke langit. Semuanya datang. Mengapa bersembunyi dan bersembunyi? Qin Yichen mengambil tindakan, sehingga mereka yang sudah ingin mengorbankan diri tiba-tiba memiliki harapan hidup. Jika Anda bisa hidup, idiot apa yang benar-benar rela mati? Begitu Qin Yichen berdiri, banyak orang datang di belakang Qin Yichen dan dengan hati-hati mengamati Qin Yichen. Meskipun pakaian Qin Yichen saat ini masih biasa-biasa saja, tetapi di mata orang-orang ini, mereka tidak punya pilihan, kecuali percaya pada Qin Yichen. Mereka tidak dapat menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan situasi saat ini. Terutama pria yang berteriak paling keras sebelumnya datang langsung ke sisi Qin Yichen. Jika saudara ini ingin saya membantu, katakan saja secara langsung. Tidak masalah apakah hidup ini dapat hidup atau tidak.
tetapi saya memintanya untuk dapat membuat perbedaan. Qin Yichan melambaikan tangannya tanpa daya. Tinggalkan saja. Keadaan ini hanya berlangsung sesaat, dan tiba-tiba terdengar gelak tawa yang kental dari langit. Aku tidak menyangka lelaki tua itu bisa bertemu orang-orang tingkat dewa liar di sini, yang benar-benar mengejutkan. Kamu bukan dari bidang bintang ini. Aku tidak melihat tanda pada kamu. Ngomong-ngomong, ketika lelaki tua itu berkeliling dunia, nama yang dia gunakan adalah Erdo dan Jielgare. Kamu seharusnya mendengar namaku. Qin Yichan menggelengkan kepalanya secara langsung. Aku belum mendengarnya. Aku tidak tahu. Dengan jawaban yang tegas dan langsung, kata-kata langsung Jielgare diblokir. Belum dengar? Tidak. Anda pernah mendengar bertanya siapa itu, dan saya tidak tahu apa jawabannya. Pada saat ini, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang semula direncanakan untuk ditangani telah kehilangan efeknya. Bagaimana menjawab ini? Jangan bilang, Anda tidak tahu jika Anda tidak tahu. Jika Anda kehilangan temperamen Anda, tidak mungkin untuk itu muncul di mulut JR Jialai. Untuk sementara, suasana menjadi sangat canggung. Qin Yichan mengulurkan tangannya dan menggerakkan jari-jarinya, mematahkan rasa malu dengan ekspresi tenang. Yah, jika Anda tidak dapat menemukannya, mengapa saya tidak mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda? Jika Anda terus menjelaskan, saya mungkin memilih untuk membiarkan Anda mati. Gergale tiba-tiba mencibir. Anak yang gila, tapi aku menyukainya. Tidak ada ribuan atau ratusan anak laki-laki bau sepertimu yang membunuhmu saat itu. Biarkan aku melihat baik-baik hari ini untuk melihat apakah kamu berhak berteriak di depanku.